bagi hamba di hari kiamat. Dari mana bentuk pertolongannya? Puasa yang kita lakukan dan bacaan Quran yang kita lakukan di Ramadan ini. Itu nanti ngomong ke Allah. Ya Rabbi, katanya puasa. Ya qulus siyam, berkatalah puasa. Ya Rabbi, inni mana'tuhu ta'am wasyahawat fin nahar. Sesungguhnya aku telah menahan dia untuk makan, menahan dia minum, menahan dia memperturuti syahwat. Fal'ana syafi'ni fi. Tolong sekarang berikan pertolongan ya Allah atas nama aku. Jadi puasa yang kita lakukan ini sebagai pembela kita di hadapan Allah. Yaqulul Quran, dan kemudian Quran ini ngomong, Ya Rabbi, mana'tuhun naum fil lail, fal'ana syafi'ni fi. Ya Allah, aku telah mencegah dia nggak tidur semalaman gara-gara membaca aku. Maka berikan syafaat sekarang ya. Fayashfa'ani fi. Dan akhirnya puasa dan Quran itu menjadi penolong. Kita ini butuh syafaat. Syafaat itu pertolongan di mana tidak ada pertolongan yang memang diizinkan oleh Allah menolong. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang mendapat izin dari Allah untuk mendapat syafaat? Yakni puasa kita dan Al-Quran kita. Awan poso bumi maca Quran. Aslinya itu untuk baca Quran. Siang kita puasa, malam baca Quran. Takoni Pak Yai, apa amalan untuk menghabiskan hari-hari waktu? Tidak ada amalan yang lebih baik daripada maca Quran. Berkhatam itu Ibu. Si sebut hatam itu waktu saya kata barang-barang betul loh dia. Barang-barang tetap diwiri tetap. Yai kalau ini radio lancar harus puji, betul masalah. Berarti nggak usah ngaji tartib, ngaji wirid namanya. Ada ngaji tartib itu Al-Baqarah, Ali Imran, Ali An-Nisa, Al-Maidah, terus. Ini ngaji wirid itu Bu, ya sak isoke. Napa sing lancar sampean Bu? Anu kulo Allah ahad ya. Ya sebab kok waca kulo terus. Sedina ping 100, ping 200. Sami yai pahalane iki sami. Cuma malaikate sing biji sampean lho bosen. Puluhan. Ditulis lah puluhan. Sing variasi ngono. Makanya banyak orang salah paham. Saya untuk menghabiskan malam-malam Ramadan itu apa wiridannya? Akhirnya maca hadis. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tanglet datang Rasulullah. Ya Rasulullah, bacaan apa yang paling bagus? Beliau mengatakan faquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya nggak ngerti hadis itu apa sih maksudnya. Angger diunekno ae. Angger diajarno itu Ibunda Aisyah dalam posisi haid. Haid itu ya haid. Nggih. Kalau tidak haid, ya mau coba Quran. Nonton. Saya itu loh, ayo dipikir-pikir bareng-bareng. Sama semalaman suntuk wiridan Allahumma innaka afun. Apa gak ngerti sana di sana? Allahumma innaka afun dan afun. Tapi ini kok agak belengar ya. Halo. Ini mau coba kan dalam belengar itu. Karena ayat Quran itu mukjizat. Sama bersani gitu. Ini kalau ngadakan pelatihan hafalan Ar-Rahman itu hanya butuh 2 jam kalau melatih ibu-ibu hafal kan. Masya Allah. Hafal sebenarnya. Ar-Rahman itu contohnya begini. Apa kan nyenengno. Quran gak bosen nih. Menghabiskan malam Ramadan dengan Al-Quran itu amalan terbaik yang paling dicintai Rasulullah, dicintai Allah. Contoh Ar-Rahman, kalau ada anak pelatihan 2 jam hafal kabeh, padahal saya tekan itu awal-awal 2 jam hatam. Kalau kayak trik metode bahwa Ar-Rahman itu 78 ayat itu diulang-ulang, terus kalau dihafal sekali dihafal, dilepono alam bawah sadar, seret
sing jenenge kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wis gak usah diapalno. Dadi 78 dikurangi 31 tinggal 47 ayat. Jadi di otak kita itu dimasukkan memorinya hanya 47. Nek sama berbanding 78 kaya-kaya akeh. Padahal sing fabi ayyi ala'i gampang. Gak usah dilepokno pikiran. Mengkaparan ini lebaran kan jamaah pulang monggo ya terusan kali pulang nggih Ar-Rahman lho kok napa Pak pun tapi kalau bagian fabi ayyi ala nggih yang oh napa jadi kalau tentang Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini langsung fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghi fabi ayyi ala dia deranya saya ya iso apa situ tok fabi ayyi. Dua, Ar-Rahman jenis ayat yang dimulai dari akhiran alif nun. Kabeh alif nun kabeh. Hanya 2 ayat saja yang tidak. Itu di memori enak Bu. An sedaya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Jadi sama sakit ngapalaken begini sih sementara begini sih. Quran itu indah, diwaca gak bosan nih. Terus nek enten nggih sedaya la uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Ayo dimulai sama boleh tak sama ya. Kalau akhirnya iri semua ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nek akabe qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya Allah gak bahagia sana. Ini metode terbaru, makanya dibaca dengan tartil, dengan bagus, itu memperlancar peredaran darah, melancarkan metabolisme. Yang beku-beku dalam badan tubuh kita itu cair semua dengan bacaan Quran. Mulai rumah sakit internasional sekarang sudah mulai pakai metode penyembuhan dengan Quran. Ngundang area-area apal Quran, sing suaranya enak-enak, disuruh baca di telinganya orang yang sakit, terutama yang sudah kronis, dicek di layar itu jantungnya asalnya labil, diwajana pun ada di stabil. Makanya fungsi Quran itu syifa sebagai obat. Diwacana itu stabil kan. Arek sama anak cilik bengok-bengok kan jin. Diwacana Quran stabil. Wong lawan teman diwacana Quran enak, stabil. Nek enak loh ya. Dan suara gak enak. Wong lawan teman tambah sekarang luar biasa. Walaupun belum tahu artinya, Anda sudah merasakan mukjizatnya Al-Qur'an. Kalau lagi juri MTQ internasional, bukan mampir. Jangan dipanggil dan kiai juri MTQ internasional. Nah disebutnya MC soalnya. Kenali Imam Besar Masjid Al-Akbar Surabaya, pengisi televisi JTV, juri MTQ internasional. Dan Indonesia ini berlaku nek mau internal mesti juara. Pada lesannya orang Indonesia itu bukan lesan Arab, lesan ajam. Ngalah orang Arab dewi, ya Allah. Ngalah orang Mesir, ngalah orang Kuwait, yang mereka sehari-harinya bahasa. Kok iso menang Indonesia? Apa rahasianya? Main sekolah.
Saat ini kita tahu macam. Nah, undangannya mau ngalah. Sebab Al-Quran bukan punyanya orang Arab, Al-Quran punyanya orang Islam. Indonesia walaupun bukan bahasa Arab, bahasanya Ajam, tapi ini maca Quran ngumpuli wong Arab. Kula saksi nang kula juri ini. Kula Mesir atos, Yordan atos, Qatar kalau ini atos. Insyaallah nama yang dicintai tengene Turki. Terus tengene Uzbekistan. Semua Uzbekistan bukan. Nah ini golongannya itu. Sampai aloha, kita mulu berikut. Kamu yang berikut hilang sampean. Tolong buka tasnya. Bahkan yang terakhir juara di Saudi Arabia 30 juz kategori itu dari Pamekasan Madura. Ada SMA kelas sekali, Alia kelas 2. Lanang, pembinaan pulau. Tampil juara 1 mengalahkan 60 negara. Tampilnya di mana? Di Saudi Arabia. Juara 1 dapat fasilitas masuk Ka'bah. Allah. Nah dia uang tunai 600 juta kalau dirupiahkan dari kasih. Weso Pak. Anak desa. Bacaannya bagus, hafalannya bagus. Mengalahkan orang Saudi Arabia sendiri. Anak ini Bu, Masya Allah. Kalau ini cerita, kan baper kalau ini. Nek ngomong Madura kental badan. Dari mana Mas Saman? Saya dari Bandung ya. Udah betapa kali dong dari Bandung ngomong Madura. Saya dari Pamekasan Madura tadi. Ngomongin Madura kental, tapi dia mau coba hilang Madura. Itu loh disetting Quran. Lesannya disetting Quran. Dia tak peduli dari mana. Madura, Jawa. Jadi anak ini, wah Madura ini lihat anak Madura apa tadi? Saya tunjuk ini. Enten, berarti orang Madura ini. Wah Madura ini banyak ngomong, kan Madura ya. Al-Mukarram Profesor Mahfud MD mau nih, masih profesor nih, pidato Madura saya. Saudara-saudara, sebagai orang Indonesia, mari Pak kita sebagai pesantren, saya ketok. Tapi ini Madura pocong Quran api hilang. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah Quran, gak peduli kau ini Madura, kau ini Islam, hambanya Allah. Dua rasa. Saya punya teman Batak, namanya Damir Hasibuan. Ini ngomong Batak, kental Batak. Tapi kalau sudah baca Quran, hilang. Wong Jawa niku nek maca Quran kan metu maksud-maksud wong Kediri, Nganjuk. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Iya kan. Iya. Kalau mau diulang terus cuma ada kalau sing maca apa sing pegel cuma. Tapi wis dadi bacaannya bagus, hilang Jawa. Makanya kalau hakul yakin yang bisa mempersatukan kita umat Islam itu hanya Quran. Ano? Mengadakan Lailatul Qiraah. Aku nak dijini suami wis melayu tuh kok Rom. Aku dijak bojoku. Ayo alhamdulillah. Sebelum mereka baca Quran, ngomong-ngomongan kayak iki Madura iki Jawa, barang sak majelis Quran. Gantian mau coba gak ono sing iki Jawa, iki Madura Sunda. Allah. Tidak ada tahun yang terindah kecuali Quran. Bahkan hanya Quranlah yang diberikan otoritas Allah, bacaan resmi ahlul jannah. Masya Allah. Besok kalau karaoke Bu, aku tak mau nambah ibu-ibu. Yai besok kan surga kan karaoke. Enten lagu-lagu koplo nopo campur sari. Itu swargane mbakmu. Nyanyi yang terindah itu hanya Quran. Jadi kalau lagu-lagu karaoke di Quran, hiburannya Quran.
Al-Quran itu hiburan. Hati susah hilang gara-gara Quran, penyakit marah gara-gara Quran, anak cerai gara-gara Quran. Quran itu masuk dalam semua lini kehidupan. Indah Quran itu. Mulane yang terlalu nyemak kula niku sampai khotam lho, tok kuat semalam suntuk. Sing maca sing tenan. Dhewe nak menang. Dan kapan kula kan murajaah tunggal namanya. Murajaah tunggal itu kula mulai nonton tarawih kan semua sampai sahur ijen. Siapa yang nyemak silahkan, tapi kata balenya mana? Ini permintaan seorang kawan kami. Jadi dia mendatangkan ribuan orang untuk disuruh nyimak. Memang kuat lah ya. Sebenarnya masih kecil. Kalau dulu waktu masih muda, sehari saya itu khotam 2 kali itu kuat. Nah, ini umur tambah, walaupun tua umur itu. Tapi tua yang sampai bantu loh maksudnya. Mulai kita tua tambah tua yang tua anak bisa karya. Ini yang pertama. Habiskan malam dengan Quran. Apakah kita ini yang dituntut oleh Allah niku mboten alim, tapi hati ini kita ikatan dengan Quran. Aku wong Islam duwe tanggung jawab belajar Quran. Jadi sing wajib itu belajar. Pintere sunnah. Karena urusan pinter itu urusan hidayah loh. Podo-podo ngajine bareng, gurune podo, seragame podo. Yang ini hadiah ini habis saja. Corona. Esnamo ini. Jadi sing wajib belajar pinter ya sunnah. Saya dulu. Kalau nggak ada santri dan Islamic Uni ya, kalau dia pandemi berarti kita mengajar mari. Mengajar Quran itu butuh telaten ya. Adik Quran itu telaten, Fatimah itu telaten. Itu dilari. Betul. Jadi adik saya itu termasuk saya kita telaten. Dia Quran itu bu, ngajar-ngajar kali Fatimah. Ustaz Fatimah. Saat ini pensiun. Dari ceramah, NN ceramah, hasilnya orang kalau ngajar Quran sabarnya berlapis-lapis. Asli nih bu, kalau sampai model-model asli gerikan, nanti jadi pengalaman, pintar mustahil, terkomar. Saya setuju. Guru yang paling mulia itu guru Quran. Makanya ujiannya berat dulu. Karena itu adalah basic ilmunya Allah. Kalau kadang sampai. Mana yang berdiri sama mau tak satu orang. Semua orang tak yang mau pulang. Contoh. Kalau ceramah ini mudah. Saya kan basicnya ya guru Quran. Mau kalau lagi mentornya Al-Quran. Berat. Karena berpiong ingin belajar. Kalau tidak punya kesabaran berlapis, itu napuk aja. Ya kan? Kadang-kadang maaf ya, bisa mengatakan dari rahasia. Kadang-kadang ustadz itu bujuk nang sampean. Contoh ya, bujuknya dalam kebaikan. Terus pun di ustadz bacaan Quran, saya. Hasilnya gak beras. Karena kalau ustaz kamu gak saing, motong. Karena kenapa bu? Mendatangkan orang di majelis taklim untuk belajar Quran itu lebih berat daripada sekedar untuk nuturi umum. Lalu kalau ini enteng, di sekelompok kabeh kalau tekol, itu gampang. Mengkeahlian Quran ini pidato. Tapi nampak no bacaan, enggak motivasi. Kadang kok bikin PR atau mustahil hafal-hafalan, bolos. Kamu baru
Bisa ibu-ibu hafalan suratnya ya Bu, mulai angka kasus sampai ajudan. WA kalau Bu Nang Ustadz, mau Ustadz saya menceng. Jadi bedanya ngaji tahsin dengan ngaji tafsir kok. Tafsir itu dikenal bacaan itu, kadang dipandu hafalannya, ini motivasi. Lebih tidak banyak peminat daripada ngaji tafsir. Contoh nih, kalau ceritakan itu ngaji dan Islamik, tahsin, santri ini rolas. Pada 8 tahun gak nambah rolas. Sana ini karek 8 tahun lagi situ, gak nambah. Barang itu membuka tafsir termasuk aku si dua tersebut. Sing melok Romeo. Dua sama Sabtu kedua sama tokat termasuk aku. Oh pasti beda tafsir kalau tafsir ini. Si tafsir ini rolas tafsir Romeo. Ada Ustadz Bodoh. Kalau tafsir sing maca santri ini, sing nyimak guru ini. Quran itu loh. Yeah. Nak sama sing maca sing nyimak Ustadz. Yeah. Nek salah ditegur. Lah uang kadang-kadang gak kelem ditegur. Hanya cengkal. Padahal sama pengandang uang ini ngaji keliru, salah ditegur Ustadz. Ini sampai oleh hidayah. Kandang gak ngambil. Sampai itu oleh hidayah, oleh rezeki. Di zaman biyen, nek enten yang ngaji nang kiai teng kampung-kampung salah ditegur, mulai dulu gawe jajan. Mari nang kiai niki lho yai, kula sampeyan kali rezeki niki. Matur suwun kula proket lapem, kalau bidak nek nonton. Ayo tambah sampe. Ngaji nang kene ditegur Ustaz. Terus semono beras Ustaz tambah mangkel kadang-kadang repot Ustaz aku Bang, aku ngene gak oleh, ngene salah, mau salah. Angel lho Ustaz itu, Ustaz kedalan. Bu, kenapa tafsir kok banyak peminat? Karena mereka hanya diam. Sing ngoceh guru ini enak, mando-mando, ame guru. Pokoknya kalau sing ngurung gak jam gak kroso sampe. Gak kena ditegur sampe. Wong sing ngomong Ustaz terus. Sampai goyang-goyang kan gak pas poso niku ambek ngombe ngombe. Ngomong tafsir lagi terus. Padahal yang dapat banyak itu ya tahsin. Yang biasanya kelasnya itu gak banyak, paling kan orang 30, orang 50, gak ribuan, ratusan. Karena harus satu-satu bacanya. Lalu sampai ada yang ngomong, aku izin Mbak, aku wedi Mbak, ngoten itu Mbak, hati sampai tertutup. Ini kepingin kebuka biwasilatil Quran, aku Mbak, itu dulu kalamullah, aku kudu iso maca. Apapun yang terjadi, sampai melok ngaji Mbak. Gak mungkin lah sampai disegerang Ustaz, gak mungkin. Ustaz yang ngerti sampai sepuh-sepuh mau disegerang semambut dan baik sama jawab. Terus saya tapi kadang-kadang orang itu mengabaikan ini. Quran itu turun dengan bacaan. Tadi kalau ceritanya mau moco lewat hati. Kadang-kadang kamu ibu-ibu kalau senang mau Bu di bawah Quran ini kalau senang Bu. Saya sudah baca Pak Yai. Loh mana suaranya? Saya baca dalam hati. Nek umpama Quran itu maca teko ati, ka ono Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril menengahi. Mana Jibril? Nang hati Nabi. Tidak ada. Jibril membaca dengan keras, Nabi mendengarkan, menirukan, mengulang, menghafal. Itu namanya talaki. Wong ngaji Quran harus pakai guru. Nggak boleh sekedar di YouTube atau di YouTube itu apa sih? Dari YouTube apa Maria itu Mas beres. Alhamdulillah. Beres. Aku pegawai ya. Alhamdulillah. Ngomong kosong-kosongnya ini. Ini rencana tak sampai menjelang berbuka puasa doanya. Sampai buka tadi. Sampai ke Al-Akbar. Kalau ini paling senang cerita Quran. Kalau ini jujur nih, paling senang cerita Quran, paling senang cerita sejarah Nabi.
Karena di otak saya ini Quran itu Alhamdulillah. Quran ini pelaku sudah 28 negara yang saya kunjungi Masya Allah. li ajlil Quran. Dan nanti tenggene itu Amsterdam, Paris, kalau ini tenggene Yordan, ini terakhir tenggorong anyar. Dari Yordan ning gunung Indonesia. Untuk nopo kalau ngomong nih Mbak? Amsterdam Yordan. Sama dengan Bon, nggih. Jadi uang niku sing jenenge beriman. Sama pernah kan? Uang sing biarane beriman terus apa nih? Yaitu orang yang ikatannya dengan Allahnya kuat. Dan pulau sama ini gak ngerti Allah itu yang apa sih Bu? Allah dadosaken makhluk yang mewakili Allah, yaitu kalamnya Allah di Quran. Mulane uang niku nek maca Quran padha ambek omong-omongan kali Allah, dialog kali Allah, ngobrol kali Allah, diskusi kali Allah. Dawuhe Kanjeng Rasul, man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Sapa wong yang mau dialog sama Allah, baca. Cek mulyane sampeyan iku. Omong-omongan ambek Allah cek mulyane. Makanya ada orang itu namanya Fami Bisyaukin, sing jenenge lidah, lisan tidak pernah mau berhenti kecuali baca Quran. Mandek turu ambek mantep, karena nggak mungkin turu maca mboten ngelindur jenenge. Utawa maca Quran ambek mangan tak mungkin. Ono dijak melaku koncone, ayo Mbak healing Mbak, Mbak aku ada tugas maca Quran. Dijak menolong klinik, tidak ada yang lebih penting bagi orang yang beriman selain baca Quran. Karena itu Allah. Sama kayak ketok Allah, tapi isok ketok Allah di sana maca Quran. Lo ngobrol. Yang tadi saya juga tahu ngomong yang tadi. Penting kalau Ya Allah. mulai ngomong ngaji Quran masih gak lancar, semangat yang luar biasa. Sekak pokok Mbak. Wah ini diganjar itu buatan kok ayatnya, buatan kok kalimatnya, tapi hurufnya. Hadis sahih, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan Allah 10. Terus Kanjeng Rasul, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, wa lam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, mim satu huruf. Alif lam mim, 3 huruf 3 kebaikan dilipat gandakan Allah 30 kebaikan. Niku nek jobone Ramadan, nek jobone Ramadan dilipat gandakan 10 lagi, 1000 lagi, 30.000. Niku nek pas Lailatul Qadar dilipat gandakan lagi berapa? 1000 lagi, 30 juta. 30 juta kebaikan. Tapi pun salah paham Bu. Mari ngajinya ini harus ngajinya ya alif lam terus. Tak pindah-pindah. Alif lam Sadaqallahul azim. Bisa alif lam. Mbak kok gak pindah-pindah sih? 30 juta kebaikan. Ini ngajinya untuk nganti kok salah paham. Jangankan untuk alif lam, jangankan yang lain, alif lam saja 30 juta kebaikan. Apalagi diteruskan lagi kalau kita terus. Ini jaminan Allah. Jenengan maca Quran, dialog kali Allah. Jenengan maca Quran, banyak pundi-pundi pahala yang kita peroleh. Terus siapa yang paling banyak baca Quran? Yaitu orang yang menghafal. Karena orang menghafal itu betul mungkin sekali dibaca, mesti berkali-kali. Contoh, ngapalno surah Al-Waqiah ayat 1. Betul mungkin sama maca niku pisan tok. Idza waqa'atil waqi'ah, nggak mungkin. Dereng hafal, dereng nancep. Bareng mana? Idza waqa'atil waqi'ah.
idza waqa'atil waqi'ah terus. Nah, ada santri biasanya satu ayat yang pendek niku diulang 10 kali. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu taala diulang 70 kali. Kata idza waqa'atil waqi'ah itu dihitung misalnya anggaplah 15 huruf. 15 huruf dibarani kan 10 pinten? 150 huruf dikalikan 10 kebaikan di luar Ramadan wis sampai nodil. Tidak ada yang paling banyak membaca dan murojaah kecuali mereka yang menghafal. Saya loh mau hafalan ayat pendek. Misalnya wadduha. Caranya kan nyata. Wadduha. Gak mungkin langsung wadduha. Kaya wong untuk Pak Ani lagi aku tenggene kayu. Wadduha tul. Wadduha dicep noman. Wadduha dicep noman. Sampai mancep cep baru wallaili idza sajad. Wallaili idza sajad. Wallaili idza sajad. Semakin banyak mengulang, mengingat, maka semakin menancap. Saya ya tak usah menghafal saja. Anda keliru. Hadis ini bacalah Quran, tartilkan dan tambahkan hafalanmu, karena derajat surgamu itu terletak di akhir ayat yang kamu hafal. Tambah hafalan Quran ini derajatnya nang surga tambah dukur. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pun ngomong aku gak iso ngamalno, Mbak. Jangan Bu, dosa sama. Insyaallah, Mbak. Caranya ngapalno sing paling gampang dhisik. Misalnya biasanya sing paling gampang itu sing paling sering diwaca Bu. Ibu-ibu nama sing paling sering diwaca? Dulu ya jadi ya. Yasin lah, sama nih Pak kapalakan Yasin. Selama ini lancar dok nih, soalnya gak diniati apa. Kadang-kadang apal nih apal bareng-bareng dok. Baca Yasin bareng-bareng itu apa? Salah gak ketorong. Yang disebut hafal itu dibuktikan disimak oleh ustadz-ustadzah dan itu dia lancar. Pun Yasin sama nama-nama. Nama loro waqiah. Sing mawon sing familiar mawon. Lawang sampai turun-turun asy'ara. Ya tambah dulu ya, Mas. Dirangsang dulu memorinya. Makanya sekarang marak hafalan surat pendek. Surat pendek pun itu dibagi 3 loh. Namanya juz amma. Ada 3 gelombang. Pertama an-naba sampai dengan biasanya orang itu terakhir ke al-insyiqaq atau langsung juz kepada ad-duha, kadang-kadang ya, atau syams itu tahap yang pertama. Yang kedua ad-duha sampai dengan at-takatsur. Yang ketiga at-takatsur sampai dengan an-nas. Biasanya dipilih yang paling mudah dulu, dari akhir dulu an-nas, al-falaq, al-ikhlas, al-lahab, an-nasr, al-kafirun, al-kawthar, al-ma'un, Quraisy, al-fil, al-humazah, al-asr, at-takatsur, al-qari'ah, al-adiyah, az-zalzalah, al-bayyinah dan seterusnya. Ini ku berproses. Ini ngapal lo coba melungsung. Aku gak ngapal Pak, insyaallah Pak, langsung tak jus ini. Jus opo? Apokat, melon, seger itu. Ada metode, pertama tekad yang kuat. Sama pastikan, saya akan belajar Al-Quran karena saya tahu sang penyelamat saya adalah Al-Quran. Syafaat saya adalah Al-Quran. Itu tekad. Terus saya harus tahu metodenya, triknya. Dipandu kali guru. Si nomor 3 sing sabar. Kadang-kadang nggak sabar. Makanya mulai kadang-kadang orang itu mulai sadar belajar Quran itu tak skala usia senja, usia tua. Ini usia tua itu jadi kulon dulu. Tua ini itu umur pinter tua. Sing dianggap tua ini umur pinter. Menurut kamu
50 ke atas ya. Kenapa dianggap orang tua dalam urusan Quran? Karena lisannya ini sudah kaku, lidahnya sudah kaku, syaraf-syaraf sini sudah kaku. Sementara Al-Quran butuh makharijul huruf, butuh sifat huruf yang itu perangkatnya memiliki. Oh, makharijul huruf loh, ini kanang tenggorokan, donang langit-langit, lidah, bibir, hidung. Kalau mau coba sampai nak bulu-bulu sampai nanggone tentang ternyata nanti utangnya bau balik kan. Buatnya makharijul yang paling bawah ya ini namanya halqi, huruf halak, tenggorokan. Ya, sing paling disani loro hamzah dan a, ha. Jadi sama cekal itu terus sama ini. Alhamdulillah, terus. Dukur titik tengah-tengah. Niki ain kali ha. Enten kok diajarakan. Dukur dewi rin kali kha, Nanti saya ngomong itu kok kerasanya nang kene, ya keliru sampean. Gini kok. Sing paling angel buat dirone sholat sunnah. Wah, nikmatnya luar biasa. Selama ini nanti sholat sunnah itu mesti loro itu kuliah. Ya memang sunnah itu Bu. Tapi kan kalau aku sudah hafalan, anak-anak hafid itu kalau sudah baca dalam tahajudnya itu baca surat-surat dihafal. Misalnya hafal surat apa jenenge Al-Fajr, dia diganti Al-Fajr untuk menguatkan hafalan. Terus matur-matur nek ketemunya tadi gitu, padha hafal iki enak, Mbak, daripada kita ngobrol-ngobrol gak karuan, ayo beresan Mbak, per ayat Mbak. Apa salat apa saiki? Atorik, padha hafal kenapa atorik wis? Ayo konsi ya aku nomor loro ya wis. Sama'i wa tariq. Terusan an-najmu tsaqi, terus semakin kuat. Dan hafalan ketika semakin kuat, jarak kita itu mengalir ayat-ayat Al-Quran. Sama moco numpak sepeda motor, moco Quran. Nanti area sekolah moco Quran. Kalau mau bosan, bola ini sebenarnya bojo kula sempuh nang pasar. Kadang sak jam, kadang jam. Oleh apa? Kangkung rong iket lho. Tapi kalau mboten hati-hati, suwe enggak peduli pun suwe-suwe tak tinggal motor, kula ndeles sak jus rong jus. Jare bojo kula. Kata suwe nabrak. Perlu sedina nang pasar gak apa-apa. Karena saya tidak jenuh kalau baca Quran. Sesuatu yang menghibur hati, yang tidak bikin jenuh adalah membaca Quran. Baru sampai notok panjang di sana enggak ada kemampuan. Panjang jadi yang macam-macam. Ada orang itu diberikan ingatan itu enggak. Kenapa gitu? Nyata. Sampai kali HP itu, orang yang loading suwe, orang yang cepat, macam-macam. Tapi kan gak tingkat. Akhirnya apa? Enggak apa-apa saya tidak mampu, tapi anak saya harus mampu. Anaknya kaiso, enggak apa-apa anak saya tidak mampu, cucu saya harus mampu. Ojo sampai sak keluarga ini Pak Bu, tidak ada satupun yang kita andalkan dalam hal Al-Quran. Ada pilihan, kata Rasulullah, jadilah kamu orang yang pintar dengan Al-Quran pun aliman. Nika iso alim, au muta'alliman, ayo belajar Quran. Belajar Quran itu salah-salah itu gak dosa. Jadi ada jaminan orang yang baca Qurannya bagus, enak, itu derajatnya seperti malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dia mahir, dia alim, itu derajatnya seperti malaikat yang mulia. Tapi walladzi yaqra'ul Qur'an, siapa yang baca Quran wa yatata'u fihi lahu syakun alaih, dia gagal, gak lancar, dodol beradur, falahu ajroni, maka bagi dia 2 pahala.
Sing lancar kaya malaikat, sing grodal gradul oleh loro. Siji grodal, loro gradul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Niku lancar. Ana sing gak lancar? Wa minan nasi wa minan nasi wa minan nasi. Jadi kan gurung sahur tambah penasaran nasi. Dua-duanya mendapatkan poin nilai pahala di hadapan Allah. Apalagi rumah yang setiap hari dibacakan Quran, ya Allah. Apa kata Rasulullah? Apa namanya? Nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah dan pembacaan Al-Quran. Jangan jadikan rumahmu angker kayak kuburan, yaitu rumah yang tidak dipakai untuk baca Al-Quran. Orang itu kalau rumahnya sering baca Quran, itu auranya nampak, hawanya siji. Kayak musola ini lah sering dibaca Al-Quran, hawanya siji, adem, melbudak itu sadem. Itulah Al-Quran. Dan puncak Al-Quran ini adalah sebagai syafaat nanti penolong kita di hari kiamat. Ayo semangat itu. Ramadan tanpa Al-Quran tidak mungkin mulia. Yang bikin Ramadan mulia adalah Al-Quran. Maka di sisa-sisa Ramadan, ayo bersungguh-sungguh. Bersungguh itu dua model. Jangan dikira iktikaf itu duduk di masjid. Iktikaf itu maknanya berdiam diri. Dan tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Karena masjid dalam terminologi iktikaf itu ada tempat sujud. Dimanapun kita bersujud, disitulah masjidnya Allah. Jangan mengecilkan masjid itu bangunan. Rumian itu bangunan masjid itu tanah lapang. Jadi saya nggak mau bertemu musola masjid di kamarnya, di ruang tamunya. Malam-malam Ramadan jadikan ruang tamumu sebagai masjidmu, kamarmu sebagai masjidmu. Sampai enten yang dodolan nama satu putra dulu. Mulai ini kan nek bangun itu juga pasar. Rame-rame tiang itu bengi pun jadikan pasar masjidmu. Ini namanya jangan sampai kering dari bacaan Quran. Namanya fami bisyaukin. Kalau kami para hafid ini seminggu sekali harus khatam. Terusnya istiqomah. Namanya fami bisyaukin. Mulutku kerinduanku dengan baca Quran. Fatihah. Mulai hari Jumat baca Fatihah. Diawali Fatihah sampai An-Nisa. Terus satu nih mim Maidah, diawali surat Al-Maidah terusnya dulu. Ini coba hafid kan? Satu nih pun sampai akhir Taubat. Terus baru Ahad dulu mi ya Yunus hari Ahad mulai surat Yunus Fami. Terus mi sampai akhir surat An-Nahl. Senin bi Bani Israel Al-Isra, mulai Al-Isra Senin. Terus sampai akhir surat napa niku jenenge Al-Furqan. Fami bi asy'ara ya sampai awal surat Asy-Syu'ara pun. Terus rasane rebo akhir surat Yasin. Terus wasofat surat As-Saffat sampai akhir surat Al-Hujurat. Terakhir di Kamis niku kin surat Qaf sampai akhir surat An-Nas. Jadi seminggu sekali Jumat mali-mali balik, Jumat mali-mali hatam sampai melontok sampai mendarah daging. Ini sampun apal lecok. Ngomong-ngomongan nyata maca Quran, ada motoran maca Quran, menyetir mobil maca Quran, dimanapun berada maca Quran. Misalnya masak maca Quran tambah enak masakan sampean Bu. Misalnya apa surat Al-Waqiah, sampai goreng oseng-oseng tahu tempe ini lho Bu. Idza waqatil waqiah laisa biwaqatiha kadhiban. Enak Bu. Sebulan aku sampean lho, Mak, kok enak main masakannya? Iya Pak. Mama nasi dengan bacaan surat Al-Waqiah. Gak. Jadi silakan pret. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah min ahlil Quran. Amin. Saya kasih kesempatan ibu-ibu untuk bertanya. Bacaan Quran terbaik itu sepertiga malam terakhir, antara jam 1 sampai subuh.
itu terbaik waktu tahajud. Apa alasannya? Fresh, pikiran kosong. Ini si enak kabeh, awak seger. Orang bangun tidur itu kan masih seger-segernya. Satu terbaik. Yang kedua, setelah sholat subuh urutannya. Dan yang ketiga, setiap selesai sholat maktubah, hari zuhur ngaji mungkin 2 halaman, hari asar 2 halaman. Kemudian syattal awqat dari di semua waktu. Jadi semua waktu itu grade-nya terakhir, pilihan terakhir, menyesuaikan kondisinya. Karena masing-masing kesibukan juga berbeda. Orang yang ngangguri awan ya awan, ngangguri bumi. Enten ibu lapor ke pulau ini Pak Yai baru bisa baca Quran itu kalau sudah menjelang subuh baru bisa. Kenapa Bu? Karena saya itu kalau siang direpoti anak pulang, harus disimak untuk membetulkan bacaan. Kalau sendiri salah, bukan dosa, niatkan belajar, tapi harus punya kewajiban untuk memperbaiki. Jadi seminggu sekali harus ada datang ke Ustadz untuk tahsin. Ustadz sama semak pulau. Dan biasanya tahsin itu kalau sini buatan kakak Bu, salaman atau 2 halaman. Ini tahsin sampai 30 juz itu ya khataman. Makanya istiqomah itu harus dipaksa. Pemaksaan itu ada 2, pemaksaan dari diri sendiri atau pemaksaan dari orang lain. Berarti pertama apa? Harus sering-sering mendengarkan tasjid namanya, motivasi. Harus sering mendengarkan ilmunya. Jadi ilmu itu nomor 1, benar betul. Saya sering kita mendengarkan motivasi Al-Quran, maka akan datang semangat. 1, 2, kumpulan. Ini marai semangat gitu. Konco-konco sama ini. Saya nggak salah ngomong maloyo. Terus gawe daster harus ISIS malas ngaji wis nyantai dulu ditelepon. Assalamualaikum, Mbak, langsung sudah nih Om. Aku nak ngomong nyantai. Bukan ngaji dah, apa malas. Ayo benar. Sudah terang kami. Ustaz ayo benar. Dapat teman seperti kan? Saya ngasih malas cekekal. Gak bos, aku nih ngaji itu malah Mbak, aku urusan apa nih Mbak? Ayo kerja apa? Tak traktir. Tapi aku gak udah motor aku gaya aku, oh alasan mau nih. Oh udah motor, tak susul, jemput. Terus tutup main, Mbak rencana mana mau Mbak? Lupa menjawab. Mohonlah kepada Allah diberikan istiqomah. Mohonlah kepada Allah diberikan semangat. Ilmu teman doa. Ilmu teman doa. Ilmu itu motivasi. Teman itu yang sehari-hari kumpul. Kata Rasulullah, almaru ala dini khalilih. Manusia itu akan semangat dengan agama kawannya. Siapa teman itu? Yaitu amal kita. Karena kepada Allah. Kalau saya masih tepat terus, cepat konsolnya itu. Zaman tidak sana mau Quran ya, boleh mau Quran coba cepat sana. Tidak sana sholat dalu, karena boleh konco sholat dalu cepat. Sing medit itu, sing medit, sama dari konco, sing ngoman, nak katut sama. Iya. Nih kasih ngoman katut medit boleh sama. Gitu ya? Ya, itu adalah 2, kebiasaan dan kesenangan. Biasa, senang. Bagaimana Al-Quran ini menjadi kebiasaan kita? Itu akan memudahkan hafalan. Sehingga pertama kali yang kita bentuk itu bi'ah, lingkungan. Dari yang sekecil apapun. Contoh, masuk rumah sudah ada bacaan murotal, kebiasaan telinga. Misalkan kita sekarang lagi menghafal surah An-Naba, maka putar An-Naba itu terus. Masuk
masuk rumah dengan anak, bangun tidur juga dengan anak. Terus jadi kita itu terangsang memori dengan anak. Kemudian kebiasaan untuk mengulang. Gini loh, panjenengan mengulang ayat itu 1 kali tentu beda dengan 2 kali. Mengulang 3 kali beda dengan 2 kali. Mengulang 4 kali beda dengan 2 kali. Al-Quran nggak butuh orang cerdas. Al-Quran nggak butuh turunannya kiai. Al-Quran itu butuhnya tekad dan target. Harus ada target. Hari ini 5 ayat harus tuntas. Jadi otak kita itu berputar harus tuntas. Karena kelemahan kita begini. Wis pokoknya nggak ada ilmu hafalan pokoknya. Nggak pernah apa untuk seorang kita targetnya apa mbak? Aku nggak target mbak. Pokoknya supaya enak, yo akeh. Nggak enak, yo iki. Bu, nggak bisa bu. Dijadikan sistem kayak begitu nggak bisa Quran. Bentuk lingkungan yang baik, bentuk kebiasaan yang baik. Sebagaimana kita itu mengulang-ulang, begitu juga hafalan kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'ahadu bil Quran, bersungguh-sungguhlah kamu dengan menghafal Quran. Karena hilangnya Quran itu harus, hafalnya juga harus. Sebagaimana onta yang lepas dari tali kekang itu. Onta ini buatan kalau selalu ngatek, merojol banget. Sama dengan hafalan. Nah, berbahagialah orang itu yang pada Allah dikondisikan lingkungannya baik. Contoh, anaknya ini sekolah di sekolah Islam. Kemudian di sekolah itu diajarkan tentang Al-Quran dan hafalannya. Kita orang tuanya juga menghafal. Pulang ditanya anaknya, gimana nak hafalan? Sudah mah, aku sudah masuk juz 3. Oke, kalau gitu sekarang mau jalan sama mama ya. Oke. Yang berat itu kalau lingkungan kita ini tidak mendukung. Anda itu berjuang mati-matian. Sudah punya suami tidak bisa baca Quran. Anak-anak itu wangel ketuturan. Kita sendirian tunggal. Nah kalau sudah begitu, pahala Anda semakin banyak, tapi harus tetap mencari komunitas ini, mencari bi'ah, mencari lingkungan. Dan jangan lepaskan dengan guru itu. Panjenengan menghafal tanpa dibimbing mursyid atau mursyidah, nggak mungkin. Harus ada guru. Ustazah, Ustaz, saya alhamdulillah sudah hafal surat ini. Mohon izin disimak ya Ustaz. Ibu tahu kualitas bacaan yang disimak oleh guru dengan ngaji sendiri itu 100 kali lipat lebih nempel di otak kita daripada ngaji sendiri. Banyak orang menghafal Yasin sendirian, dia merasa sudah hafal, tapi ketika disetorkan kepada guru lupa semua. Karena ada di sini ada satu syaraf. Syaraf ini menentukan dia akan lengket jika dia diperdengarkan. Orang yang ngaji diperdengarkan itu gini modelnya. Yasin wal Qur'anil Hakim, seolah-olah hurufnya itu kelihatan semua. Iya. Tapi ini sama Jiwi ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iya nih kalau apa sudah motor neng. Iya. Ada ibu-ibu itu setelan Yasin kepada saya. Monggo Bu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mana? Yasin. Menang. Bu apa terusane? Supe bos. Wah padahal kalau mau terjadi lo iso apa? Kok lali? Berarti ibu harus sering-sering disimak. Disimakkan hafalan itu membantu ingatan kita semakin kuat. Mungkin sementara ya kalau ketemu ustadz atau ustadzanya lama sesama kawan, tapi sesama kawan itu tingkat emosionalnya beda, seriusnya beda. Betul. Ayo sama sekarang yang merasa hafal apa? Tak semak, tak lali kabeh sama. Karena ada syaraf yang belum nembus. Dan kalau itu sudah nembus Bu, itu namanya mungkin. Mungkin itu sudah tidak mungkin lupa lagi. Nempel-pel. Bahkan dia itu ngobrol pun
Dengarkan orang salah itu bisa negur, ini salah, padahal dia lagi ngobrol sama orang. Maka orang-orang dulu itu kalau nyimak itu langsung 3 orang, kanan, kiri, depan. Ini salah barangnya loh, bisa negur. Ininya sendiri, ininya sendiri, ininya sendiri. Itu namanya mungkin. Dan derajat mungkin ini derajat paling atas. Tapi melalui proses dari dakwah itu. Ayo dinikmati prosesnya, ya. Belajar hurufnya, belajar kalimatnya, belajar ayatnya, sudah bisa merangkai ayat, ditaksim, dibetulkan bacaan panjang pendeknya, mendengung, ini samar, setelah itu dihafal, diulang terus menerus. Sampai ada orang itu, kemarin ada jamaah kami di ICU, akhirnya meninggal dunia. Padahal ininya semuanya itu terputus bersama. Ini terus. Masya Allah. Kebetulan yang terakhir dihafal itu surat Abasa kalau nggak salah. Ini gerak terus. Saking apa seringnya dia sampai otomatis terus. Ini sudah nggak berfungsi.